Oke, setelah 1 hari kemarin itu nggak upload video karena memang ada hambatan yang udah aku post juga di kolom postingan channel YouTube ini gitu ya. Akhirnya hari ini bisa upload video lagi, dan hari ini aku akan bikin video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya yang beberapa masih merasa kebingungan gitu kan perkara konten di Facebook, baik itu di Facebook Pro maupun di fanspage. So, silahkan tonton video ini sampai selesai, barangkali pertanyaan kamu yang aku jawab. Pertanyaan yang pertama, Kak, please jawab. Setelah upload konten, biasanya ada 2 tipe tulisan yang keluar. 1, lihat insight dan iklan. 2, lihat insight. Itu kalau di aku kayak ngaruh gitu ke jam tayang, Kak. Iyakah seperti itu, Kak? Oke, pertanyaan ini cukup kompleks ya. Ada lihat insight dan iklan, ada juga lihat insight. Nah, sejauh yang aku pahami ya, lihat insight dan iklan itu adalah melihat bagaimana perjalanan iklan kalau misalnya kita ngiklan. Sedangkan yang satunya lagi yaitu lihat insight, itu adalah melihat ya insight atau analitik dari konten yang kita upload tersebut, kayak gitu. Jadi 2 konteks ini berbeda. Yang satu khusus buat iklan, yang satu khusus buat postingan biasa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah itu berpengaruh ke jam tayang? Pengaruh yang gimana dulu nih yang dimaksud gitu kan? Karena yang bertanya ini kurang menerangkan konteksnya lebih jelas kayak gitu. Soalnya gini, perkara jam tayang di Facebook itu kan sekarang kayak kita udah nggak bisa lagi ngelihat tolak ukurnya. Misalnya di syarat monet gitu kan, kalau dulu ada perjalanan itunya tuh, kayak garis yang memberikan tanda kalau kita udah dapat jam tayang segini gitu misalnya. So di sini aku agak bingung ya dengan jam tayang yang dimaksud itu. Tapi sejauh yang aku ketahui ya, bahwa kalau misalnya kita mau ngiklan ya itu kayak dia berpengaruh memang ke tayangan, jumlah tayangan, tapi nggak berpengaruh ke monetisasi kayak gitu. Jadi ibarat kata ya, mau seberapa banyak pun kita mendapatkan jangkauan atau tayangan dari postingan atau konten yang kita iklankan tersebut, yaitu nggak bisa menghasilkan uang, nggak bisa dikonversikan menjadi uang gitu. Kalau bisa ya bayangin aja guys gitu, seberapa banyak orang yang iklan di Facebook gitu ya buat dapat penghasilan yang besar kayak gitu kan. Nah, jadi kalau kakaknya nonton video ini ya yang bertanya ini gitu kan, silakan lebih dirincikan lagi yang dimaksud itu kayak gimana gitu loh. Karena di sini pertanyaannya memang agak membingungkan ya, terutama berkaitan dengan jam tayang yang dimaksud. Oke, nah itu buat pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Kak, kalau sudah ada pemberitahuan untuk mengisi NPWP itu, apa pertanda sudah mau dimonetisasi ya? Oke, ini aku khawatir yang bertanya ini mendapat edukasi dari siapa gitu kan, oknum content creator edukator atau apalah gitu di Facebook sana yang menyatakan kalau misalnya udah disuruh ngisi NPWP itu pertanda mau monet gitu. Sejauh yang aku tahu ini lagi-lagi sesuai pengalaman aku ngonten di Facebook itu ya nggak ada korelasinya gitu guys. Maksudnya kayak ya kita disuruh ngisi NPWP itu biasanya kalau memang udah mendapatkan salah satu fitur monet, yaitu seperti bintang misalnya. Nah, nanti ketika udah dapet bintang itu kan disuruh ngisi akun pembayaran. Nah, di bagian akun pembayaran itu ada bagian dimana kita harus ngisi kayak NPWP atau TIN dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, itu pertanda udah monet, tapi monetnya itu monet bintang dulu biasanya gitu. Dan apakah itu juga pertanda sekaligus bahwa nantinya akan dimonet kayak monetisasi konten, langganan, videogram dan sebagainya? Ya nggak tahu, karena yang lainnya itu kan jalur undangan gitu. Jadi hanya Facebook yang tahu. So, balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalnya dapat case disuruh ngisi NPWP, apakah itu pertanda udah mau monet? Ya belum tentu juga kayak gitu ya. Pertanyaan yang ketiga, Kak, kenapa ya tiba-tiba menghilang fitur MK yang masih digembok seperti gak ada kepastian gitu Meta? Oke, perkara ini tuh hal yang basic banget ya menurut aku dalam dunia peraplikasian, karena kan kita main Facebook itu pakai aplikasi biasanya, atau kalau misalnya yang buka dari desktop ya atau dari laptop kayak gitu kan, dari komputer itu mainnya di website gitu, tapi ada juga aplikasinya sih gitu. Nah, perkara fitur yang bisa tiba-tiba muncul, tiba-tiba ngilang, itu penyebabnya kompleks guys, bisa macam-macam gitu maksudnya ya. Pertama, bisa dari sistemnya yang ngebug kayak gitu, oke? Nah, sistem yang ngebug itu maksudnya gimana? Ada sesuatu kesalahan yang terjadi atau ada error ya dalam sistemnya Facebook gitu di balik layarnya, di bagian codingnya, kayak gitulah istilahnya. Coding itu buat yang nggak tahu itu tuh kayak proses pemrograman gitu ya. Jadi kan ada orang nih istilahnya yang berada di balik layar aplikasi itu yang nulis-nulisin kode-kode gitu kan, yang bahasa-bahasa komputer gitu supaya aplikasinya tetap bisa berjalan. Nah, kalau misalnya ya selama masa coding tersebut atau pemrograman itu tuh ada terjadi error dan sebagainya, nah itu bisa jadi berpengaruh ke aplikasinya yang di situ ada kita nih selaku users atau pengguna yang sedang menikmati fasilitas
situ kita ngerasa kayak apaan nih kok ada yang hilang gitu kan. Nah itu tuh bisa jadi ya nyambungnya tuh ke tadi tuh di balik layarnya ya, terjadi error di sistemnya atau programnya kayak gitu. Nah sometimes hal itu bisa terjadi di Facebook dan aku pernah ngalamin, cuman kalau yang konteksnya sama kayak pertanyaan ini sih nggak pernah ya, yang fitur MK tiba-tiba hilang gitu nggak pernah. Aku tuh pernah ngalaminnya ketika ada postingan yang nggak bisa dijadwalkan gitu guys, dan itu tuh menyebabkan editorku panik gitu ya, karena kayak ya ini kita udah mepet di jadwalnya gitu, pengen menjadwalkan postingan atau konten, tapi kok ini pada nggak bisa dijadwalkan gitu kan, ketika udah dipilih jadwal nggak bisa gitu. Nah itu tuh salah satu contoh bugnya gitu ya. Penyebab yang kedua, karena ini kita bicara konteksnya MK ya, atau monetisasi konten. Nah ketika tadinya udah muncul kemudian menghilang ya, ini analisa kasar aja, bisa jadi ya ada konten yang bermasalah, atau yang tadinya kayak Facebook udah mau ngasih undangan tapi kagak jadi karena ya itu tadi ya, ada konten yang punya problem atau trouble dan sebagainya gitu. Jadi silakan aja dicek-cek lagi akunnya kayak gitu ya. Barangkali ya itu ada kesalahan yang kita lakukan tapi kita nggak sadar. Terus penyebab yang ketiga itu adalah bisa jadi aplikasinya teman-teman aja yang di HP-nya itu udah usang, jadi perlu diperbarui atau diupdate gitu. So silakan pergi aja ke Play Store atau App Store-nya masing-masing untuk memperbarui aplikasinya ya, karena ya kita nggak bisa kepungkiri gitu kan, setiap hari, setiap bulan, setiap minggu ataupun setiap tahun Facebook itu aplikasinya pasti selalu ada peningkatan. Nah ketika peningkatan itu terjadi, kita harus memperbaruinya ke Play Store atau App Store atau tempat di mana kita download kayak gitu ya. Ya kadang-kadang ada sih aplikasi yang bisa update sendiri ya, update otomatis gitu, tapi ada juga yang perlu secara manual untuk kita pergi lagi ke Play Store atau App Store. Jadi silakan dicek aja itu ya di Play Store atau App Store-nya. Nah alternatif berikutnya juga bisa cek aja di website gitu. Barangkali ini yang nggak nongol cuma di HP doang, cuma di aplikasi doang. Tapi kalau kita cek di website ternyata nongol, ya berarti fine-fine aja atau baik-baik aja. Karena kan biasanya beda tuh ya tampilan antara yang di desktop atau yang di laptop komputer gitu dengan tampilan yang di mobile atau yang di HP. Next, pertanyaan yang nomor 4. Kadang-kadang untuk masuk monet gampang, tetapi kedepannya kadang-kadang kita kalah di konsisten mbak, apalagi saat views sedang turun, yang lain ada yang sama nggak gitu. Oke, ini basicnya bukan pertanyaan ya, tapi lebih ke kayak curhat, cuma karena ada tanda tanya di belakangnya, pernah ngalamin atau enggak, aku bakalan share di sini pengalaman yang aku punya gitu kan. Aku pernah ngalamin ya fase di mana views itu turun, bener-bener turun banget gitu kan, yang tadinya kayak dapet ratusan ribu views, puluhan ribu views, itu gampang banget, tiba-tiba buat mencapai ke 10.000 views aja itu tertatih-tatih gitu guys, padahal followers tuh banyak gitu kan. Ya walaupun followers itu bukan standar untuk bisa dapat views banyak sih, karena ya setiap konten itu kan biasanya di Facebook direkomendasikannya itu lebih ke bukan pengikut ketimbang pengikut ya kan, jadi wajar kalau meskipun followers banyak viewsnya dikit, itu sangat wajar gitu ya. Nah aku pernah mengalami fase itu tuh sekitar 2 kali ya sepanjang aku konten di Facebook gitu, dan aku benar-benar kayak pusing gitu kan, mikirin ini gimana lagi, dan setiap ada masalah seperti itu aku tuh nggak pernah berkepikiran untuk stop konten. Ya aku lakukan adalah dulu itu ceritanya gini, aku upload 6 konten per hari waktu itu ya, real semua gitu. Nah ketika ada fenomena penghasilan turun tuh ya per awal tahun 2025 kemarin apa gitu, pokoknya itu turun banget, aku kurangin tuh intensitasnya, jadi 3 konten aja per hari, 3 reels saja per hari, karena aku lebih memprioritaskan reels ya di konten-kontenku itu gitu. Nah setelah aku cuma upload 3 konten reels per hari, dengan yang berarti ada jarak upload yang lebih renggang dari yang sebelumnya, karena kan sebelumnya 6 konten berarti lebih padat tuh gitu kan, pada saat 3 konten per hari jadi lebih renggang. Nah itu ternyata bisa membantu ya viewsnya pada naik lagi gitu loh. Tapi singkat cerita beberapa bulan kemudian itu kejadian lagi nih, udah upload 3 konten per hari gitu kan, 3 reels maksudnya, ngalamin lagi viewsnya turun. Nah aku pusing lagi dong gitu, kira-kira harus ngapain lagi nih. Dan ya aku menggunakan formula lama aku, yaitu inovasi ya. Ini juga yang selalu aku influenskan ke teman-teman. Kalau misalnya konten kita udah mulai dikit yang nonton, udah mulai mengalami penurunan dan sebagainya, hal yang dapat kita lakukan dengan pasti itu adalah inovasi. Kenapa kita perlu inovasi? Karena gini ya, coba teman-teman posisikan diri teman-teman sebagai penonton. Kalau teman-teman nonton konten dari kreator favoritnya teman-teman, dan kalau dia cara kontennya gitu-gitu mulu ya, nggak ada inovasi, nggak ada perubahan, nggak ada variasi dan sebagainya, pasti bosan gitu kan. Pasti teman-teman bakal memilih untuk coba ke kreator lain yang satu niche gitu kan, barangkali dia lebih keren gitu penyajiannya. Nah itu masalahnya ya. So ya dari situ kita sebagai kreator harus mengambil sudut pandang itu supaya kita bisa berbenah dan evaluasi gitu loh. Jangan sampai penonton kita itu merasa bosan dengan cara kita menyajikan konten. Pertanyaan nomor 5. Oke, Kak, untuk konten cover lagu gimana Kak?
Oke, gimana ya, ini yang dimaksud adalah aman atau enggak gitu ya. Cover lagu sih sebenarnya kalau misalnya yang punya lagu nggak ngeklaim hak cipta, dan kalaupun misalnya yang punya lagu itu belum mendaftarkan lisensinya ke platform tempat di mana kita konten ya, yaitu Facebook gitu kan, aman-aman aja gitu. Tapi kalau misalnya suatu saat kena klaim sama yang punya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, meskipun kayak kita udah bikin instrumennya sendiri dan sebagainya. Tapi karena kita kontenin dan itu komersil ya tandanya ya kalau kita kontenin gitu kan, apalagi kalau misalnya udah menghasilkan uang. Nah, yang punya lagu itu berhak untuk mengklaim, dan ya itu letak bahayanya buat kita creator. Apalagi sekarang isu hak cipta itu lagi gencar-gencarnya loh di negara kita gitu kan. Udah ada beberapa penyanyi kayak Agnes Mo, Lesti, Vidi Aldiano yang dituntut oleh para pencipta lagu berkaitan dengan mereka bawain lagu yang punya si pencipta lagu tersebut nggak izin katanya, terus dituntut gitu kan. Itu sesama seniman loh ya, apalah daya kita yang cuman content creator ini gitu. Oke, jadi gitu ya. Dan ya udah, itu aja 5 pertanyaan yang bisa aku jawab hari ini. Semoga apa yang aku jelaskan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Dan kalau misalnya yang lainnya nih yang mau bertanya dan yang udah dijawab pertanyaannya mau bertanya lagi, silakan ya. Kita konsultasinya modenya kayak gini aja ya, supaya semuanya bisa kebagian. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya, insya Allah esok hari. Sampai jumpa dan bye-bye.